pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Bambang Gunawan dalam acara yang senantiasa kita nantikan spontan seputar informasi pertanian. Belakangan ini masyarakat tani di sejumlah wilayah diresahkan oleh kenaikan harga pupuk urea yang mencapai kisaran Rp90.000 per sak. Hal ini tentunya akan mengakibatkan naiknya biaya sarana produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Untuk menyikapi hal tersebut tentunya perlu alternatif lain dalam pemenuhan unsur hara bagi tanaman sehingga produktivitas dari tanaman yang dikembangkan oleh petani terjaga. Untuk membahas tersebut kita perlu salah satu alternatifnya adalah pupuk organik. Pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu Bapak Sudarsono. Beliau merupakan seorang ahli dalam pembuatan pupuk organik. Selamat malam Pak Darsono. Malam Pak Bambang. Berbicara mengenai tentang pupuk ini Pak, di masyarakat itu kan banyak sekali ya jenis pupuk. Tapi yang ingin kami ketahui tentunya pemirsa juga di rumah pengen mengetahui juga ini jenis-jenis pupuk organik itu apa saja Pak? Oke, jadi begini ya Mas Bambang, yang namanya pupuk organik itu memang ada bermacam-macam, tetapi di sini ada dua jenis sifatnya, yaitu yang sifat padat, yang kedua yaitu sifat pupuk cair. Jadi untuk sifat padat itu kan juga disebut pupuk organik, tetapi di masyarakat kan namanya pupuk organik itu ada yang menyebutnya pupuk kompos, tetapi sebenarnya itu ada dua, yaitu ada yang menyebut pupuk kandang juga, tetapi yang namanya pupuk kandang itu memang berasal dari kotoran ternak, diantaranya yaitu ada kotoran ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Ya, tetapi kalau pupuk kompos itu memang benar-benar sudah mengalami bermacam-macam tahapan atau proses-proses pengolahan. Salah satu contohnya yaitu kita harus diolah, mengalami dengan penambahan dengan tahapan penambahan E4, yaitu sejenis mikroorganisme untuk pengurai daripada pupuk kompos atau pupuk organik tadi, Mas. Jadi secara umum mungkin dua gitu aja Pak ya, dibagi menjadi dua golongan, jadi betul, pupuk kandang ataupun pupuk kompos gitu ya. Iya, betul sekali Mas Bambang. Di sini pokoknya yang jelas perlu diketahui, yang jelas yang namanya pupuk pupuk kandang itu memang benar-benar masih asli, murni gitu masih ya? murni. Tetapi di sini dalam penempatan ini kan kandungan unsur-unsur kandungan unsur organiknya itu memang harus ditampung dengan tempat yang benar-benar baik waktu penempatan, waktu pengolahan. Jadi sebelum diproses, sebelum diolah pupuk kandang di tempat yang jangan sampai kena hujan. Karena ini nanti akan mempengaruhi daripada kandungan unsur-unsurnya tadi. Sangat menarik sekali nih Pak tentang jenis tadi sudah disampaikan oleh Bapak tentang pupuk organik ini. Tapi baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Sudarsono mengenai tentang unsur hara yang dikandung oleh masing-masing kotoran ternak. Tetapi kita simak dulu komersial break yang satu ini. Pak Karno, sudah selesai toh nyemprotnya? Belum Pak Pri, kok malah pusing dan mual-mual saya ini. Bu ya pakai masker seperti Pak Okto itu loh. Alah, orang desa aja pakai masker, protokol wah. Bukan begitu Pak Karno, masker itu kan untuk keselamatan kita. Jangan remehkan pemakaian peralatan kerja. Jagalah jiwa raga Anda dari bahaya pestisida kimia. Bisa kan? Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Sudarsono mengenai tentang unsur hara yang dikandung oleh masing-masing kotoran ternak. Dengan beragamnya jenis ternak yang dikembangkan oleh petani ini Pak, oleh masyarakat tentunya, ini apakah mempengaruhi kandungan unsur hara dari kotoran ternak yang dihasilkan Pak? Oh, jadi begini Mas Bambang. Untuk kotoran ternak Mas Bambang, yang di sini yang untuk membuat pupuk organik memang bermacam-macam ya. Jadi di sini yang namanya kotoran yang dihasilkan dari peternakan itu kandungannya memang berbeda, yaitu salah satu contohnya di sini kan ada ternak ayam, domba, sapi, kerbau, kuda dan lain-lainnya. Makanya di sini untuk yang paling baik untuk pembuatan pupuk kompos sebenarnya ini memang dari pupuk ayam, tetapi karena pupuk ayam
namanya bergelut di bidang ini. Ini apa ada sesuatu yang menarik Pak di dalam pupuk organik ini Pak? Oh tentu saja Mas. Jadi kalau nggak menarik tentu saja saya ya nggak mau langsung terjun menangani yang kotor-kotor yang menjijikan tadi ya, karena di mata masyarakat itu namanya barang yang menjijikan itu kelihatannya kan nggak suka, tetapi di balik itu semua kan namanya pupuk Banyak organik unggulan, itu kan ada unggulan-unggulan tertentu yang menggiurkan bagi kami khususnya ya. Untuk itu yang namanya pupuk organik kan memiliki banyak kelebihan tertentu sehingga membuat ketertarikan daripada kami untuk menggeluti daripada pembuatan pupuk kompos tadi. Salah satu contohnya yaitu kan namanya pupuk organik itu kan bisa membuat tanah kita menjadi gembur dan bisa tanah kita bisa menyerap air lebih banyak lagi, dan itu juga dari sifat-sifat tanah itu bisa menambah terbagi menjadi sifat tanah menjadi sifat fisika, kimia maupun biologi tanah menjadi baik, dan itu juga kan bisa ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan ya, gitu ya Pak. Ini sekali ya. Ini kalau mengenai ini salah satu ini tadi Pak saya garis bawahi mengenai sifat fisik tanah yang jadi gembur itu saya teringat masa kecil saya Pak. Dulu bapak saya itu kalau angkul itu satu kali sabet itu sudah kira-kira sedalam 30 cm. Tapi sekali. Sekarang ini tuh hanya mungkin harus ayunannya lebih keras mungkin seperti itu Pak ya. Itulah Pak namanya yang namanya pupuk kimia, efek sampingnya seperti itu ya. Jadi maka dari itu sekarang kan pemerintah menggalakkan supaya pupuk organik digalakkan lagi, karena ini kan tadi Mas Bambang mengatakan bahwasanya ini kan ada rencana kenaikan dari pemerintah, kenaikan harga pupuk kimia tadi. Lebih baik mari kita menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan produksi kita. Terima kasih Pak Darsono, ini berbicara untuk pupuk organik ini sangat menarik sekali, tapi mungkin pada lain kesempatan kita akan membicarakan yang lebih spesifik gitu ya. Misalnya cara pembuatan pupuk organik begitu Pak. Baiklah pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Sudarsono, seorang ahli dalam pembuatan pupuk organik. Kita ketahui bersama bahwa keunggulan dari pupuk organik salah satunya adalah memperbaiki sifat fisik tanah, dapat meningkatkan penyerapan air tanah, dan tentunya itu merupakan upaya dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saya Bambang Gunawan bersama seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan saudara. Terima kasih dan selamat malam.